Mas Fadli, kalau saya habis barusan ngerasain yang namanya loss gede gitu ya, cut loss gede atau barusan loss besar banget Mas, saya harus apa sebenarnya? Oke teman-teman, halo ketemu lagi dengan saya Fadli, teman-teman di channel YouTube kita bersama NFC Forex TV ya, tempatnya para trader Nusantara teredukasi. Oke teman-teman, ini kalau kita ngomongin loss gede ya, saya agak excited semangat. Padahal ini sebenarnya jawaban atas kabar duka dari orang lain gitu ya, yang berhubungan dengan baru saja ngalamin kerugian teman-teman. Dan saya rasa saya perlu bahas di video karena ada banyak banget pertanyaan yang masuk ke kita teman-teman, bukan hanya di komentar Instagram atau DM Instagram saya, tapi beberapa kali bahkan ketika saya sedang bawain live dari webinar alumni kelas tertentu atau di live mentoring NFC VIP pun ada gitu. Nah pertanyaannya senada, kira-kira gini, Mas, kalau misalnya kita barusan habis loss gede nih, terus kita harus ngapain? Gitu. Gimana caranya kita bisa recovery dari loss besar? Ada lagi mungkin yang nanya, kalau misalnya kita barusan habis loss berturut-turut nih, gitu ya, yang harus diperbaikin apanya? Apakah mentalnya dulu, atau jangan-jangan kita perlu ganti teknik sebetulnya? Oke, teman-teman. Jangan buru-buru untuk menilai sesuatu berdasarkan satu kejadian yang baru saja terjadi, gitu ya. Teman-teman perlu nilai dengan kepala dingin. Jadi hal pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah teman-teman cooling down dulu. Teman-teman berhenti dulu trading, teman-teman stop dulu, teman-teman tutup dulu chartnya, teman-teman renungin. Teman-teman cari apa sih di forex ini? Gitu. Apa yang Anda cari di industri forex ini sebenarnya? Karena nggak banyak orang ngerti kalau dia pengen sesuatu yang sangat jelas di industri forex. Iya kan orang pengen profit Mas, nggak sesederhana itu teman-teman. Iya saya tahu pengen profit, cuman kalau profitnya dipakai mau untuk apa? Gitu. Nah teman-teman, ini adalah alasan yang harus cukup kuat gitu ya, yang mungkin akan bisa terus membuat mental teman-teman kuat untuk terus recovery seandainya teman-teman loss dari sebuah teknik tertentu gitu. Jadi nggak harus apakah mental saya yang tidak kuat atau apakah tekniknya yang salah, nggak harus loncat-loncat ke sana teman-teman. Bisa jadi nih ya, bisa jadi mungkin memang teknik yang teman-teman gunakan itu punya sistem win rate yang cukup rendah, sehingga kebetulan tanda kutip teman-teman ngelihat banyak transaksi loss di awal. Makanya kenapa saya sarankan teman-teman risk per trade-nya itu maksimal adalah kalau teman-teman bisa lihat 6 kali loss berturut-turut dan masih nyaman untuk transaksi yang ketujuh, maka teman-teman punya risk yang terukur sesuai dengan versi mental Anda masing-masing. Tapi kalau kurang dari 6 kali loss berturut-turut, teman-teman udah ngerasa, gimana ya ini kok loss? Waduh, saya nggak kuat ini ngelihatnya. Aduh, apakah tekniknya salah segala macam? Teman-teman, jawabannya cuma satu. Itu lotnya kegedean, udahlah. Gitu ya. Jadi, teman-teman perlu paham satu hal ini dulu. Oh, berarti teman-teman tidak cocok profil resikonya untuk resiko yang sebesar itu. Gitu. Kita terbagi menjadi 3 bagian besar, teman-teman. Sebagai seorang forex trader gitu ya. Teman-teman ada yang high risk, ada yang moderate, ada yang konservatif. Teman-teman yang agresif, yang high risk ini teman-teman, mungkin dia siap kehilangan 20-30% untuk profit yang lebih gede dari itu dalam 1 bulan misalnya. Tapi ada banyak orang yang nggak siap ngelihat loss lebih dari 20% misalnya dalam 1 bulan. Ada orang yang loss 20% per minggu masih asik aja, dia akan terus jalan. Tapi profitnya bisa gede banget gitu. Jadi yang harus teman-teman lakukan setelah cooling down tadi ya, langkah yang pertama. Yang kedua, teman-teman review profil resiko diri Anda. Anda tipe agresif, moderat, atau konservatif? Gitu. Cara ngukurnya gampang. Tadi saya bilang, kalau teman-teman ketemu 6 loss berturut-turut, mau dari currency pair apapun ya, berturut-turut 6 transaksi, loss gitu, dan teman-teman masih nyaman ngelihat transaksi yang ketujuh, maka teman-teman menggunakan lot yang benar. Mau naik, mau coba, boleh. Tapi kalau sebelum 6 kali teman-teman udah ngerasa tadi itu ya, aduh Mas gimana ya cara saya recovery mental, udahlah itu lotnya kegedean, itu dulu. Gitu ya. Kalau teman-teman ngelihat, mungkin buat beberapa orang, 1% per transaksi kegedean, bisa jadi loh. Tapi buat beberapa orang kan, baru loss 6% biasa aja. Gitu. Santai aja, ntar juga balik. Gitu. Jadi,
Setelah itu teman-teman lakukan gitu ya, 2 langkah tadi, langkah yang ketiga baru teman-teman review tekniknya. Apa yang bisa diperbaiki? Untuk memperbesar profit ada banyak caranya. Untuk mengurangi transaksi yang loss juga ada banyak caranya. Nanti kita bahas di video lain ya. Tapi 2 hal ini teman-teman itu bisa dilakukan secara teknikal. Nggak harus ganti strategi. Mungkin hanya perlu nambahin filter supaya transaksi-transaksi yang loss jadi nggak diambil. Gitu. Yang penting teman-teman punya satu cara yang konsisten dan akan selalu bisa sama, meminimalisir human error, meminimalisir sisi manusia gitu ya dari sebuah teknik trading itu penting banget teman-teman. Setelah itu teman-teman lakuin itu semua, baru teman-teman mulai trading lagi. Jadi nggak ada yang, aduh mas saya kena mental nih kemarin habis loss, alah udahlah itu lotnya kegedean, udah gitu aja. Teman-teman nggak usah bersembunyi di balik kena mental jadi istirahat trading dulu, nggak berani gitu ya. Trauma segala macam itu karena resikonya kegedean dibanding dengan profil resiko Anda gitu. Jadi bukan hanya mental saja yang harus diperbaiki dan bukan hanya langsung ganti teknik, tapi teman-teman perlu langsung juga untuk bisa lakuin langkah-langkah yang saya sebutin tadi gitu. Oke? Makanya kenapa teman-teman di banyak program mentoring kita itu kita ajarin teman-teman meditasi, ajarin teman-teman untuk healing, untuk bisa mendapatkan manfaat-manfaat itu sebetulnya gitu. Maka dari itu teman-teman terus pegang teman-teman tim konsultan edukasi, terus kenalin dengan dekat diri Anda sendiri, siapa saya tipe trader seperti apa, resiko semana yang mampu saya toleransi, seperti itu. Ketika saya juga ngobrol sama coach-coach yang hebat di luar sana, teman-teman yang udah manage dana jutaan dolar gitu, bahkan para investornya pun ada yang meragukan mereka dengan portofolio yang udah luar biasa loh padahal. Tapi kenapa mereka terus bisa jalan, nggak kena mental tuh habis cut loss gede atau loss besar berturut-turut misalnya, mereka tetap baik-baik aja dan mereka tetap bisa dengan siap dan sigap dan pasti ngomong ke para investornya, saya percaya sama role trading saya, sama teknik trading saya. Kalian mau tetap ikut silakan, mau cabut dananya silakan, saya tetap akan bikin ini bekerja dan kembali recovery seperti berkali-kali sebelumnya. Wah. Kalau teman-teman sudah punya mental seperti itu, teman-teman nggak akan sempet tuh ngomong, aduh mas karena mental lagi break trading dulu. Nggak, sayang waktunya, mending dipakai ngasilin terus kan gitu. Oke? Nah untuk bisa sampai ke sana ya butuh proses. Makanya kenapa kita di komunitas terus-menerus pegangan tangan untuk bertumbuh bareng-bareng gitu. Ya, jadi manfaatin tim konsultan edukasi yang ada di timnya Duyan Anggara, yang ada di timnya NFC ya teman-teman, buka di kolom deskripsi nfc.co.id/EC, itu teman-teman klik dan bisa terus manfaatin diskusi private sama mereka. Oke? Thank you teman-teman sudah nonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Share videonya kalau teman-teman suka, kasih like-nya. Dan kita ketemu lagi di video-video edukasi berikutnya. See you!